Oke, kita langsung mulai ya. Kamu mengirimkan sekumpulan ayat Al-Quran yang, menarik sekali. Hmm, Dan kalau ditarik benang merahnya, ini semua tentang satu hal, membangun pribadi yang utuh. betul sekali. Jadi gimana Al-Quran itu ngasih panduan untuk menyelaraskan apa yang ada di dalam, pikiran, hati kita, dengan apa yang kelihatan di luar. Ucapan dan tindakan. Tepat, ucapan dan tindakan kita. Tujuannya mulia sekali kan? Memelihara kehormatan diri sendiri dan juga orang lain. Betul? Nah, untuk membedahnya, kayaknya kita enaknya bagi jadi 3 pilar gitu ya. Bergerak dari dalam keluar. Setuju. Pertama, fondasinya, yaitu menjaga hati dan pikiran. Kedua, cerminannya, yaitu menjaga lisan. Dan ketiga, manifestasi nyatanya, menjaga perbuatan dan kehormatan. Dan ini bukan sekedar daftar boleh dan tidak boleh ya? Bukan kan? Bukan. Ini lebih kayak sebuah cetak biru untuk membentuk karakter. Kalau kita lihat dari semua ayat yang Anda kumpulkan, tujuannya itu mencapai apa yang sering disebut insan kamil. Manusia paripurna. Iya, pribadi yang paripurna. Di mana kesucian batin itu bukan cuma satu aspek, tapi jadi sumber energi yang menggerakkan semua ucapan dan tindakan kita. Jadi, apapun yang kita lakukan di luar, kualitasnya ditentukan oleh apa yang kita rawat di dalam. Persis. Mari kita selami fondasinya dulu. Baik, mari kita bedah ini. Kita mulai dari fondasinya, dari dalam. Logis sekali ya kalau kita mulai dari sini, karena semua kan berawal dari niat dan perasaan. Betul, dari hati. Di salah satu sumber yang Anda berikan, ada kutipan menarik dari Imam Al-Ghazali. Beliau bicara soal adab membaca Al-Quran dan membaginya jadi adab lahiriah dan batiniah. Nah, yang relevan sekali di sini adalah konsep adab batin. Istilahnya indah sekali loh, menghadirkan hati, memperhalus perasaan, dan membersihkan jiwa. Itu dalam sekali maknanya. Iya kan? Ini menegaskan bahwa interaksi dengan sesuatu yang suci, seperti firman Tuhan, itu bukan aktivitas mekanis. Ini proses kalibrasi internal. Betul, proses kalibrasi. Dan Al-Quran sendiri sangat lugas menggambarkan arena pertarungan di dalam batin ini. Oh ya? Coba kita lihat surat Al-Furqan ayat 43. Ayat ini ngasih pertanyaan retoris yang tajam banget. Gimana bunyinya? Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Wow. Ini bukan sekedar gambaran orang yang gak bisa nahan diri. Istilah menjadikan Tuhan itu levelnya jauh lebih dalam kan? Jauh. Artinya, hawa nafsu itu bukan lagi sekedar godahan, tapi sudah jadi kompas moral orang itu. Jadi standar benar dan salahnya dia. Wah, itu framing yang kuat sekali. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, itu bukan lagi sekedar kesalahan atau hilaf ya. Bukan. Tapi udah pada level penyekutuan, seolah-olah ada otoritas lain selain Tuhan yang ditaati. Ini mengangkat pertarungan batin dari sekedar masalah akhlak jadi masalah akidah ya. Tepat. Apa yang kita ikuti, apa yang kita prioritaskan, itulah yang sebenarnya kita sembah. Dan ketika hawa nafsu yang jadi Tuhan, maka hati jadi sangat rentan. Nah, ini yang dijelaskan di ayat lain yang Anda sertakan, Yang mana tuh? yaitu surat Ali Imran ayat 155. Ayat ini bicara tentang sebuah peristiwa perang, di mana sebagian pasukan goyah dan mundur. Oke. Penyebabnya dijelaskan secara spesifik. Walakinnahum udhillu bisyaitani bima qaddamu min kasbin. Hanya saja, mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lalu. Oh, jadi ada hubungannya sama masa lalu? Ada. Ini seperti sebuah hukum spiritual, gitu. Kesalahan-kesalahan masa lalu yang nggak dibereskan, dosa-dosa kecil yang diremehkan, itu jadi semacam titik lemah atau retakan dalam benteng pertahanan batin kita. Jadi pas ada serangan besar dari luar, Nah, setan akan menekan tepat di titik-titik lemah itu. jadi ini seperti punya luka batin yang belum sembuh ya. Bisa dibilang begitu. Saat ada tekanan dari luar, entah itu godaan atau musibah, lukanya yang kena duluan dan kita jadi gampang jatuh. Betul. Artinya, menjaga hati itu bukan cuma soal menahan godaan saat ini, tapi juga proses penyembuhan dan pembersihan berkelanjutan dari noda-noda masa lalu. Sebuah proses detoksifikasi jiwa, kalau boleh dibilang begitu. Ya, betul. Dan setelah Al-Quran memaparkan pertarungan dan kerapuhan batin ini, ia juga menunjukkan puncaknya, tujuan akhirnya. Buah dari hati yang bersih itu apa? Nah, itu dia. Jawabannya ada di surat Fussilat ayat 35 dan surat Asy-Syura ayat 43. Keduanya memuji dua sifat, sabar dan memaafkan. Sabar dan memaafkan? Iya, sifat-sifat ini disebut sebagai
karunia yang besar, dan hal-hal yang diutamakan. Kenapa? Karena sabar dan memaafkan adalah perlawanan langsung terhadap ego dan hawa nafsu. Benar juga. Nafsu kita maunya kan marah, membalas, dendam. Tapi hati yang terkendali mampu memilih jalan yang lebih tinggi. Jadi ini seperti otot spiritual ya. Kita nggak bisa tiba-tiba jadi pemaaf saat ada masalah besar kalau kita nggak melatih hati untuk hal-hal kecil setiap hari. Nggak bisa. Harus dilatih terus. Ayat-ayat ini seolah memberikan program latihannya. Sadari pertarungan melawan Tuhan hawa nafsu. Bersihkan luka-luka lama dan latih terus otot sabar dan maaf. Itulah fondasi dari pribadi yang utuh. Persis. Fondasi yang kokoh. Lo pipanya karatan dan kotor. Semua yang keluar jadi keruh juga kan? Betul sekali. Ini sepertinya membawa kita langsung ke pilar kedua, menjaga ucapan. Al-Quran meletakkan garis batas yang sangat tegas di surat An-Nisa ayat 148. Ayat yang sangat fundamental. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang. Ini bukan anjuran tapi pernyataan ketidaksukaan dari Tuhan. Dan perhatikan, ada pengecualian menarik di ayat itu. Kecuali oleh orang yang dianiaya. Iya. Ini menunjukkan sebuah keseimbangan. Larangan ini bukan untuk membungkam korban atau melarang orang menyuarakan kezoliman. Ini larangan terhadap keburukan verbal yang tanpa alasan, yang lahir dari kebencian, cemoohan, atau ya sekedar iseng. Oke. Nah, apa saja sih bentuk ucapan buruk ini? Sumber-sumber Anda memberikan contoh yang sangat spesifik dari Al-Quran. Yang pertama dan paling berat adalah tuduhan palsu atau fitnah. Betul, ini dibahas di surat yang sama, An-Nisa ayat 112. Di situ dikatakan, siapapun yang berbuat dosa lalu menuduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka dia telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Bukan sekedar bohong, ini transfer kejahatan. Ini perbuatan menyakiti secara psikologis kan? Dampaknya bisa menghancurkan hidup seseorang. Tepat sekali, ini pembunuhan karakter. Dan Al-Quran memberikan contoh historis yang paling menyakitkan di ayat 156 di surat yang sama. Tentang Maryam? Iya, tentang tuduhan kaum Yahudi terhadap Maryam. Mereka melontarkan tuduhan dusta yang besar. Coba bayangkan, beban psikologis yang harus ditanggung Maryam. Luar biasa berat pasti. Seorang wanita suci yang menjaga kehormatannya, dituduh dengan dosa yang paling memalukan. Ini menunjukkan betapa destruktifnya kekuatan kata-kata bisa melukai lebih dalam dari pedang. Selain fitnah yang sifatnya menuduh, ada juga ucapan buruk dalam bentuk cemoohan dan penghinaan ya. Betul. Ini digambarkan dengan sangat jelas di surat At-Taubah ayat 79. Ayat ini melukiskan perilaku kaum munafik yang selalu cari celah untuk merendahkan orang beriman. Selalu ada saja yang salah di mata mereka. Iya kan? Orang beriman yang sedekahnya banyak, mereka cemooh, dibilang pamer. Yang sedekahnya sedikit karena memang nggak mampu, mereka hina. Memangnya sedekah segitu ada gunanya? Apa yang menarik dari ayat ini adalah analisis psikologis di baliknya. Kenapa orang mencemooh? Seringkali karena mereka sendiri nggak mampu atau nggak mau melakukan kebaikan tersebut. Jadi itu semacam mekanisme pertahanan diri ya? Bisa jadi. Mencela itu cara termudah untuk merasa lebih baik dari orang lain tanpa harus berbuat apa-apa. Dan itu racun bagi komunitas. Sangat. Karena meruntuhkan semangat orang untuk berbuat baik. Niat baik yang tulus pun bisa padam kalau terus-menerus dicela dan direndahkan. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Kalau kita dilarang mengucapkan hal-hal buruk tadi, lalu ucapan seperti apa yang seharusnya kita kejar? Apakah cukup dengan diam? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Al-Quran menawarkan alternatif yang proaktif. Di surat An-Nisa ayat 63, setelah membahas orang-orang munafik, ada perintah kepada Nabi. Apa perintahnya? Eka. Perkataan yang berbekas pada jiwa. Frasa yang luar biasa. Keren banget ya. Artinya, tujuan berkomunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi menyentuh hati. Bukan sekedar menasehati, tapi memberikan nasihat yang ngena. Yang membekas. Yang membekas. Yang bisa mengubah seseorang dari dalam. Jadi lawannya ucapan buruk itu bukan diam, tapi ucapan baik yang punya kekuatan transformatif. Lisan kita seharusnya jadi alat untuk membangun, bukan menghancurkan. Tepat. Oke, kita sudah bahas yang di dalam, yaitu hati. Dan yang keluar lewat suara, yaitu lisan. Tapi kan keduanya bisa dibilang nggak terlihat. Ujian sebenarnya atau pembuktian utuhnya adalah saat semua itu harus terwujud dalam tindakan fisik. Saat tangan kita ingin membalas, saat kaki kita ingin melangkah ke tempat yang salah. Nah,
Ini arena pembuktian yang paling nyata. Bagaimana Al-Quran membahas ini? Ini adalah pilar ketiga kita. Menjaga perbuatan dan kehormatan. Gambaran yang paling dasar dan kuat ada di surat Al-Maidah ayat 11. Oke. Di sana Allah mengingatkan orang beriman akan nikmatnya ketika sebuah kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat. Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Fokusnya pada tangan ya? Betul. Simbol dari tindakan fisik dan agresi. Menahan tangan dari perbuatan jahat adalah level pertama dari kesucian lahiriah. Dan prinsip ini nggak berhenti pada level individu kan? Di surat yang sama, Al-Maidah ayat 2, ada prinsip etika sosial yang sangat fundamental. Yang mana itu? Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ini cakupannya luas sekali. Betul sekali. Artinya, tanggung jawab kita bukan hanya untuk tidak melakukan kejahatan, tapi juga untuk tidak menjadi bagian dari ekosistem kejahatan itu. Tidak jadi fasilitator. Tidak jadi fasilitator, tidak mendukung, bahkan tidak sekedar dia membiarkan. Kalau di zaman sekarang, mungkin ini artinya jangan ikut menyebarkan hoaks. Betul. Jangan menertawakan lelucon yang merendahkan. Jangan membeli produk dari hasil kezaliman. Tepat. Ini adalah perintah untuk secara aktif memutus rantai keburukan dalam masyarakat. Dan semua ini bermuara pada satu konsep besar yang jadi inti dari pilar ketiga ini. Apa itu? Yaitu hifzul ird, atau memelihara kehormatan. Al-Quran membahasnya dari dua sisi yang saling melengkapi. Pertama, menjaga kehormatan diri sendiri. Ini jelas sekali dalam surat An-Nur ayat 33. Iya, yang memerintahkan mereka yang belum mampu menikah untuk menjaga kesucian dirinya. Ini panggilan untuk integritas pribadi, pengendalian diri, dan menghargai tubuh serta jiwa kita sebagai amanah. Lalu yang kedua, dan ini sama pentingnya, adalah menjaga kehormatan orang lain. Ini manifestasi dari empati dan tanggung jawab sosial. Di ayat yang sama dari surat An-Nur, ada larangan keras untuk tidak memaksa perempuan melakukan pelacuran demi keuntungan duniawi. Sebuah perlindungan eksplisit terhadap martabat dan kehormatan pihak yang mungkin berada dalam posisi rentan. Benar. Ada satu contoh lagi yang sangat menyentuh di surat Al-An'am ayat 52. Di sana ada perintah, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridoannya. Oh, saya tahu ayat ini. Konteksnya adalah ada pemuka-pemuka yang merasa, risih berdekatan dengan para pengikut Nabi yang miskin dan berpenampilan sederhana. Ayat ini jadi teguran. Betul. Pesannya sangat dalam. Kehormatan seseorang tidak diukur dari status sosial, kekayaan, atau penampilannya. Hormati martabat setiap individu, terutama mereka yang tulus mencari Tuhan. Mengusir atau merendahkan mereka sama dengan melanggar kehormatan mereka. Tepat. Jadi kalau kita rangkai polanya, ini benar-benar sebuah sistem yang holistik dan tidak terpisahkan ya. Sangat holistik. Dimulai dari pemurnian niat dan hati dari Tuhan hawa nafsu. Ya. Kemudian, hati yang bersih akan memancarkan cahaya melalui lisan yang terjaga. Yang tidak memfitnah atau mencela, tapi justru membangun jiwa. Dan akhirnya, semua itu terbukti dalam tindakan nyata yang menjaga kehormatan diri sendiri dan, yang tidak kalah penting, menjadi perisai bagi kehormatan orang lain. Tepat sekali. Ayat-ayat yang kita bedah ini menunjukkan sebuah alur yang sangat logis dan indah. Pemurnian internal yang secara alami akan menghasilkan keharmonisan eksternal. Jadi kesucian sejati itu bukan buat diri sendiri aja. Bukan. Bukan sesuatu yang egois. Tujuannya bukan hanya menjadi individu yang soleh secara personal, tetapi untuk menjadi agen kebaikan, sumber rasa aman, dan penjaga kehormatan bagi semua orang di sekitar kita. Itulah manifestasi dari karakter paripurna yang kita sebut di awal. Benar. Jadi dari semua yang kita bahas berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan, jelas bahwa kesucian dalam Al-Quran adalah sebuah konsep yang total, mencakup dimensi batin, lisan, dan tindakan. Sebuah jalan hidup. Iya, ini bukan sekedar ritual, tapi sebuah jalan hidup yang menuntut pengendalian diri, empati yang mendalam, dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Perjalanan dari dalam keluar ini kuncinya. Benar. Dari hati yang bersih, lahirlah lisan yang terjaga. Dari lisan yang terjaga, terwujudlah perbuatan yang mulia. Semuanya saling terhubung dalam sebuah rantai kebaikan yang utuh. Yang membentuk seorang insan yang membawa rahmat, bukan masalah, bagi sekitarnya. Tepat sekali. Sebagai penutup,
Ada satu ayat menarik dari surat Fatir ayat 10 yang bisa menjadi bahan renungan untuk Anda bawa pulang. Ayat itu berbunyi, "Kepadanyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkannya." Menarik. Perhatikan baik-baik. Ayat ini secara eksplisit memisahkan perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh sebagai dua hal yang naik atau diterima oleh Tuhan. Keduanya disebut terpisah? Iya, sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Mengapa menurut Anda keduanya disebut secara terpisah? Seolah-olah setara. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini mengenai kekuatan dan bobot unik dari setiap kata yang kita ucapkan? Yang membuatnya setara namun berbeda dari perbuatan fisik kita.